Sambil menunggu teman-teman kamu yang lain, alhamdulillah sehat ya. Jadi sambil tunggu teman-teman kamu yang belum hadir ya, kita akan coba diskusi ya sebentar saja ya. Ini terkait dengan nanti UAS ya, ini kan pertemuan terakhir ya, virtual meeting terakhir sebelum UAS ya. Jadi apa namanya, Bapak harapkan dari model yang kemarin Bapak sudah sampaikan itu sudah ada gambarannya ya, minimal 50%-nya lah ya, supaya nanti pada saat UAS itu sudah tercover semua ya. Nah, jadi untuk apa namanya, segmentasi UAS ya, untuk laporan ya Bapak sudah buat jadwalnya ya. Itu kalian nanti bisa menggunakan fasilitas kampus ya. Jadi bagi yang nanti ingin mengerjakan UAS di kampus dipersilahkan ya, tapi nanti ada dibagi berapa sesi ya. Jadi nggak semuanya masuk ke ruangan lab ya, karena emang ada istilahnya masih terbatas ya. Jadi nanti silakan yang mau ke kampus ya, nanti Bapak akan jadwalkan ya, kalau kapan kalian nanti berapa orang, maksudnya berapa orang yang bisa nanti hadir ke kampus untuk mengerjakan soal UAS ya, itu bisa di kampus ya. Jadi kalau ada yang terkendala di rumah ya untuk pengerjaannya bisa kalian di kampus ya. Oke, untuk deadline ya, untuk deadline-nya Bapak sudah upload ya, ada di situs Oasis juga ya, di Learning Campus di Oasis. Jadi untuk laporan ya, untuk laporan itu diuploadnya H+3 ya, H+3. Jadi misalkan kalau sesuai dengan jadwal ujian misalkan ya di jadwalnya itu misalkan di hari Selasa atau hari Kamis misalkan ya, misalkan di tanggal 27 misalkan ya, di hari Kamis misalkan. Nah, itu pengerjaan laporannya itu 3 hari ya. Nah, dihitung dari tanggal 27, 28, 29, mungkin tanggal 30 ya, sekitar 3-4 harian itu laporannya. Nah, nanti untuk aplikasi ya durasinya itu maksimal 1 minggu ya. Jadi untuk laporan yang diupload ke e-learning itu ya wajib kalian upload itu di H+3 dan atau H+4. Jadi 3-4 harian terhitung dari tanggal misalkan jadwalkannya itu UASnya ya itu di tanggal 27 misalkan ya. Nah, berarti untuk upload maksimal itu di tanggal 30-nya. 3-4 harian lah kalian mengerjakan laporan. Ya, kemudian untuk aplikasinya itu durasinya 1 minggu maksimal. Ya, nanti bisa lewat Google Drive ya. Nah, itu nanti kemudian setelah itu nanti ada presentasi. Ya, durasinya maksimal 7 menitan, paling cepat menit tiap mahasiswa ya. Nanti ada schedule sendiri terpisah ya, dari nanti upload dokumen, kemudian upload file aplikasi ya, kemudian nanti bisa ada paparan presentasi, nanti ada acuan penilaian UAS di situ ya. Oke ya, jadi dipersiapkan dari sebetulnya minggu kemarin kan udah memberitahukan kalian ya untuk hari ini dibahas begitu, barangkali nanti ada yang mau dipaparkan terlebih dahulu ya, silahkan gitu. Yang akan mau ditanyakan hari ini terakhir, karena pertemuan sekarang tuh pertemuan terakhir virtual meeting sebelum UAS ya. Sok, mangga yang ingin kalian sampaikan silahkan, mangga. Ya, jadi bisa desktop, bisa berbasis Android juga. Ya, bebas. Nggak terpaut Android aja. Ya. Tuh, tapi kan berkaitan dengan konsepnya tadi penerapan softwarenya kan ya, Noval ya. Ada apa aja coba Noval software yang dipakai? Ada 3 ya, Unity ya. Apalagi? Nah, apa, Corona Studio ya, atau pakai yang konsep apa satu lagi itu, pakai yang Construct tuh ya. Nah, Novel pakai yang mana? Dia 3 itu. Oke, ya apa-apa. Ya silakan. Oke, ada yang mau disampaikan Novel barangkali? Ada yang mau tanyakan tentang konsep laporannya, barangkali mau dilihatin dulu, silakan.
Ya silakan ada mau tanyakan. Kan sekarang membahas dulu yang kalian garap ya, yang minggu kemarin itu ya. Nah, Bapak kasih feedback kalau yang mau nanti dibahas hari ini. Karena kan setelah pertemuan ini mau udah gak ada pembahasan lagi. Paling ketemu-ketemu nanti di UAS ya. Dan untuk proyeknya kan nanti bisa dikerjakan di lab kampus. Nanti Bapak udah koordinasi dengan pihak akademik untuk nanti ada sesi pengerjaan di kampus ya, kelas kalian khususnya ya. Cuma nanti dibagi berapa orang gitu ya. Oke, ini sudah tampil ya, Noval. Mengapa nanti aplikasi pun ditampilkan ya, yang sudah kalian buat atau Noval buat ya, silakan. Oke, ini terkait dengan judulnya Human Survival ya. Oke, ini gamenya berkaitan dengan apa ini? Atau konsep aplikasinya terkait dengan apa? Ini berupa game edukasi atau hanya informasi terkait penyakit, Novel? Coba. Apa-apa. Ini gambaran umumnya dulu ya, Novel ya. Nanti detailnya pas ada tuas saja. Ini Bapak cuma minta Novel memaparkan apa intinya gitu ya. Nah, misalkan yang udah dibuat bagaimana dari konsep aplikasi ini gitu. Coba. Hmm? Oh, ya, jadi ada solusinya ya. Betul.
Oke, good. Jadi intinya dari kesimpulan yang Anda buat ini berkaitan dengan pemaparan bahwa ada segi edukasi mengenai hal penyakit, ya. Nah, jadi si level akhirnya itu setelah membantai semua virus, begitu ya, Noval ya. Nah, nanti untuk di level 2-nya bagaimana, Noval? Ini kan level terakhir ya, di level 3-nya memunculkan kategori misalkan si semuanya ini harus sudah terbunuh si virusnya begitu novel ya. Oke, kemudian di konsep terakhirnya di sini ada selamat. Nah, kalau misalkan di level 2-nya apa yang dimunculkan di situ novel? Misalkan apa level 2-nya? Oke. Oke. Menjawab ya. Jadi paparan aplikasi ini mencakup tentang dunia human capital mengenai kesehatan ya, novel ya. Nah, Anda sudah ngebuat float market apa flow chart atau UML-nya barangkali? Nah, itu tinggal dibuat aja dulu ya. Oke, sejauh ini bisa nangkep. Jadi dari mulai-mulai ya. Nah, kemudian di situ tampilan karakternya bagaimana, Novel? Oke. 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 Nah, storyboard coba Novel storyboardnya. Nah, itu nanti paparkan tentang gamesnya, Novel ya. Jadi satu, jadi storyboard ya. Nah, gini, di storyboard itu mengenai penjelasan inti gamesnya. Ya, misalkan game ini dibuat oleh siapa, ya kan? Nah, misalkan storyboard itu game ini berkaitan dengan human survival, bagaimana penjelasannya, kemudian game ini diciptakan oleh siapa, copyrightnya kan kamu yang bikin ya. Nah, gitu aja singkat, deskripsi singkat mengenai aplikasi yang ada di pembuatnya bagaimana, kemudian juga siapa yang nanti mencantumkan pembuatnya. Gitu aja, simpel ya. Jadi kalau storyboard itu satu segmen mengenai ya kesimpulan inti dari gamesnya dibikin apa, kemudian siapa penciptanya, gitu. Ya, bayang ya novel ya. Nah, itu ya. Misalkan di storyboardnya contohnya begini novel ya. Tentang misalkan game Human Survival, ya kan ada deskripsi singkat gamesnya, bla 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 bla. Misalkan deskripsi gamenya berkaitan dengan membunuh penyakit yang terkait dengan gejala-gejala, gejalanya sebutin apa aja, ya kan gejala sedang, ringan, atau gejalanya ringan, berat, ya kemudian sehingga nanti si pemain ini, nah bla 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 ceritain kemudian, nah game ini, nah disusun oleh, nah by siapa, by Nopal, kayak gitu storyboardnya, ya seperti itu. Oke ya, jelas ya Noval ya, nanti lalu masukin deskripsi ini ke laporan, ya. Oke. Cukup Nova, terima kasih. Ya, ini tadi permantap aja nanti pada saat di UAS ya. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain barangkali yang seperti Nova ingin dipaparkan ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Very good ya Nova. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau dipaparkan lagi selain Nova barangkali? Kayak gitu modelnya ya. Nah, tuh kayak gitu tampilannya ya. Jadi intinya kalian mencantumkan dari segmentasi aplikasi itu ya terkait dengan nanti hasil output produknya bagaimana ya literaturnya. Oke, yang lain barangkali siapa selain Novel? Sok mangga yang mau ditanyakan? Sok silakan yang jangan malu-malu ya jangan takut salah. Pokoknya paparkannya dulu sekarang karena kan sekarang ini akan membahas segmentasi semua ya yang untuk nanti di UAS ya karena untuk nanti UAS nggak ada pembahasan itu tinggal cek ya tinggal cek kalian bikin satu template laporannya kemudian nanti hasil laporan itu ada hasil aplikasinya nanti baru di share lewat Google Drive. Ya, nah, nanti setelah itu jadwalkan buat nanti presentasi ya ditentukan sama Bapak waktunya ya seperti itu.
Nah, jadi kalian nanti finalnya bikin PowerPoint ya, cukup aja sekitar maksimal itu peminta paling banyak itu 6 slide ya, nggak usah banyak-banyak, maksimal itu 6 slide ya. Minimalnya cuma 4 atau 5 lah, minimal maksimal 6 saja atau banyak ting. Jadi intinya aja kalian ceritakan ya, dan waktunya pun sangat pendek, maksimal 7 menit ya. Minimalnya 5 menit ya, seperti itu. Sok mangga yang mau dipaparkan lagi barangkali terkait dengan topik yang Anda ambil, silakan. Assalamualaikum, boleh tanya Pak? Waalaikumsalam Diki, mangga Diki. Untuk ini teh game ya Pak? Ya game edukasi kayak Eh, misalnya novel ya game maksudnya edukasi. eh, levelnya teh minimal 3 Pak? Ya minimal 3 ya, minimal 3 ya, itu jadi jumlah levelnya minimal 3 ya, maksimalnya mah ya atau banyak-banyak til 4 lah cukup ya, jadi minimal 3 ya, 3 level, 3 level ya. Kayak novel bikin juga itu udah menjawab semua, jadi level 3 nya udah kejawab gitu, udah kelihatan gitu ya segmentasinya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, itu minimal cuma 3 kok, maksimalnya ya cukup aja 4 lah ya. Ya gitu Dwiki, ada yang mau kamu paparkan Dwiki? Silakan sok, mangga. Baik itu laporan mau dibahas ataupun nanti di aplikasinya silakan. Kalau laporan belum bikin sih Pak, Nggak belum cuman bikin gamenya. aplikasi sudah dibikin, no, Dwiki? Kalau aplikasi aman Pak, Aman, mau dipaparkan sejenak boleh, mangga silakan. boleh. Apa kasih tanggapan silakan. Sok. Jadi intinya Dwiki diperlihatkan dulu aja ya yang akan dibuatnya apa, langkahnya bagaimana, kemudian nanti sesuaikan dengan laporan ya, per alurnya aja sih intinya seperti itu Dwiki. Oke, ini terkait dengan apa Dwiki? Halo Pak, Ya, kalau temanya ini Pak survival Pak, survival. survival sama platformer. Oke, terkait temanya bagaimana? Alur jalan ceritanya Kalau bagaimana? ini Pak, jadi ini ada si karakter ini anggota ini Pak kayak SAR, tim SAR gitu. Oh, rescue ya, penyelamat. Jadi ini lagi ngecek ini Pak keadaan tempat. Jadi tempatnya teh kena musibah. Jadi si karakter ini eksplorasi cari tahu. Oke. Di setiap levelnya itu nantinya kayak ngumpulin barang-barang gitu yang ada di area. Kalau kekumpul nanti ada informasi. Misalnya kalau level 1 kekumpul semua, nanti ada informasi alasan kenapa ada bencana ini. Oke, ini kayak gamesnya yang seperti criminal case ya. Anda tahu kan Tapi ya criminal Pak. criminal case yang di Facebook ya? Ada ya. Nah, ini kan mirip-mirip. Ya, jadi intinya Anda menemukan suatu objek yang mengenai ini musibahnya itu terjadinya kenapa ini? Apakah kebakaran misalkan, benda baik bukan apa aja? Ya kan, misalkan ada kabel, kemudian juga ada sekring terbakar, nah mungkin korslet kan seperti itu, ya kan? Nah, kalau di sini Ya. bagaimana, Dogi? Kalau ini lebih ke suruh pipa dari satu tempat ke satu tempat Pak sambil ngumpul-ngumpulin. Oke, coba di level pertamanya bagaimana ini si karakternya? Belum selesai tapi ini Pak jadi kayak kayak ya platformer gitu Pak, kayak Mario loncat-loncat ya. Oke ya. Nanti ada item-item yang bisa dikumpulin tapi belum dibikin Pak, Nah, masih areanya aja. oke, jadi Bapak dapat gambaran secara gamblangnya ini terkait dengan ada suatu kejadian ya, yang misalkan ini merusak suatu bangunan begitu kan ya, Dwiki ya?
Nanti sih ini sih karakternya cari informasi buat nentuin apa penyebabnya. Iya betul, Pipa. jadi ada solusi yang terjadi dengan musibah yang ada di area bangunan itu kan yang rusaknya. Iya. Oke, nah nanti jadi outputnya apa setelah dapat informasi itu? Nanti ada ini Pak kayak eh, pilih solusi di akhirnya ada pilih solusi dari misalnya informasi yang udah dapat semua dari 3 level tersebut nanti ada kayak pertanyaan dikasih pertanyaan gimana cara nyelesainnya atau cara apa Pak mencegah. Jadi buat si pemain ini nanti ada pertanyaan kalau kalau kekumpul semua nanti dikasih clue buat bisa jawab pertanyaan Pak di akhir. Oke, misalkan contohnya benda apa Dwiki yang ada di area, misalkan ada benda apa? Bisa aja dari ya apa ya Pak. Misalkan benda yang jadi ketemunya apa di situ? Kan Macam ada bawa, contohnya apa macam misalkan, contohnya apa yang nanti kamu bikin? Benda apa yang ketemu di situ, kemudian juga apa informasi apa, kemudian juga bagaimana solusinya. Kan itu ada benda yang ditemukan dulu kan ya, kata Wiki bilang kan. oh ya. Nah, rencana kamu apa yang diketemukan di situ barangnya? Berupa apa? Kebanyakan yang ini Pak yang penyebab banjir yang kayak sampah kayak gitu barang-barang yang Oke. Nah, itu nanti apa namanya samplingnya ada area banjir, ya. Nah, itu kalau bisa nanti ada konsep tentang banjirnya di situ, ya. Keterangan banjirnya di Wiki ya tambahin, ya. Nah, kemudian kan itu bangunan rusaknya kan itu ada belum kelihatan ini ya secara spesifik kan. Apakah itu kena gempa gitu kan ya? iya Kalau genangan banjir pasti ada airnya kan? iya Nah, itu kan juga banyak itu yang menjadikan acuannya dulu. Ya kan, kalau itu bangunan rusak nih, mungkin nggak itu misalkan kena gempa atau pergeseran tanah atau longsor. Ya mungkin-mungkin aja kan ya. Nah, tapi kalau titiknya banjir, nah coba nanti ada semacam kayak air lah gitu. Ya, genangan-genangan air kayak gitu Dwiki. Ya. oh iya lagi bikin Pak sulit kalau bikin akhirnya. Nah, itu kalaupun segmentasinya bangunan rusak ya, nah itu faktornya misalkan ada kebakaran ya. Faktor kebakaran, kemudian juga bisa juga kan itu nanti ada konsep kayak ada apa namanya api kayak gitu, ya, itu bisa ya, itu boleh cantumkan, ya kan. Nah kalau Oh iya spesifik bangunan rusak itu kan belum ketahuan gitu, itu kan kenapa iya rusaknya, apakah kena longsor atau apakah kena musibah pergeseran tanah gempa gitu, kelempengannya ada pergeseran atau itu yang lain gitu ya. Itu paling di desainnya coba didetailkan lagi aja ya di wiki ya, diperjelas lagi ya jadi paling gitu. gini ya Pak di akhir dikasih tahu penyebabnya gitu ya Pak di Iya, akhir tiap. paling begitu. Oh Ya, ya paling siap. begitu. Ya, seperti itu. Nanti sesuaikan dengan alur pembuatan skema desainnya, ya. Menggunakan UML atau Wiki ya. Nah, Oh iya. skemanya. Jadi kamu lihat gambaran, ya, langkah-langkah pelangkahnya, ya. Nah, kemudian cantumkan juga nanti storyboardnya. Storyboard itu udah ada buat belum, Wiki, storyboardnya? Eh, belum Pak. Nggak apa-apa, jadi Masih bikin sambil berjalan masih aja, ya. Nah, ya. itu. Jadi aplikasi menyesuaikan di laporan, ya, nanti di aplikasi. Ya, karena untuk aplikasi itu bisa nanti pemantapannya setelah upload di Oasis atau di Learning ya. Nah, kemudian jeda waktunya itu nanti buat mainin aplikasinya ya. Enggak aplikasinya karena yang difokuskan itu kan dua ya. Upload dulu dokumen ya makalahnya, kemudian Anda buat segmentasi dari aplikasinya ya. Nah, setelah itu nanti ada jadwal buat dipresentasikan lebih detail lagi. Nanti tinggal bikin PowerPoint ini berarti seperti itu. Oke, begitu Dwiki ya. Ya, siap. Ya, cukup ya. Ada lagi yang lain barangkali? Terima kasih Dwiki. Ya, sama-sama Pak. Ada yang lain lagi barangkali. Nah, itu udah menjawab ya dari Dwiki, kemudian Nova sudah menjawab. Intinya ada segmentasi pengetahuan mengenai suatu case yang bagaimana menemukan suatu solusi. Ya, misalkan ada barang-barang terkait dengan kebakaran, dia nemu ada sebuah kabel atau ada nemu percikan api misalkan ya. Nah, itu kan ada model-model
terkait dengan fenomena bencana. Kalau tadi penyakit juga nanti ada model alurnya, ya virusnya bagaimana menyebarnya, kemudian bagaimana penanganan, itu pun juga suatu informasi yang ada berkaitan dengan game edukasi mengenai penyakit. Itu yang seperti dipaparkan sama Nova dan Wiki. Oke, yang lain bagaimana? Silakan yang mau diskusikan. Nah, kayak gitu gambarannya ya. Nah, jadi tolong diperhatikan ya cara membuat alurnya. Itu udah bagus ya Wiki sama Nova. Oke, yang lain bagaimana? Silakan yang mau menampilkan dan dapat tanggapi. Pak, Ya, silakan Sonia. ini kan saya buat gamenya hampir sama gitu temanya sama novel tentang virus. Nggak tahu juga novel bakal bikin itu. Tapi mungkin dari segi tampilan dan alur pasti sedikit beda gitu Pak. Apa? Cuma kan nanti ada segmentasi prosesnya bagaimana Sonia ya. Ya. Oke, coba ditampilkan dulu Sonia. Ya, sebentar. Ini cuman baru gambarannya aja kan. Tentang apa ini yang diambil? COVID. Ya, tentang COVID itu. Oke. Nah, ini tuh tampilan awalnya gitu Pak. Hmm. Ini kan kata Bapak itu storyboard, tapi ada penjelasan yang membuatnya bukan tuh di about waktu itu kan kata Bapak, tapi kata Bapak tadi di storyboard. Ya kan about sama storyboard sama-sama aja. Ya, mengenai penjelasan ya. Kan penjelasan teknisnya apa? Ya. Boleh about, boleh storyboard ya. Kalaupun mau diganti ya ganti storyboard bukan about. Sama aja sebetulnya sih. Ya. Iya Pak. Paling nanti ditambahin alur ceritanya sebab. Nah itu benar ya, jadi tentang ininya, kemudian ada penjelasannya ya, penjelasan ya, ini kan copyright ya, yang ditampilkan sama Sonia itu harusnya copyright ya, jadi yang membuat gamesnya ya, nanti di bawah ada about aplikasi gamesnya, beda loh ya, jadi about itu tentang model penjelasan inti atau storyboardnya yang Sonia bikin ya, kemudian nanti ada copyright yang about di atas itu bukan berarti about ininya, tapi ada copyright ya. Artinya yang menciptakan ya Sonia ya. Iya Pak. Oke, good. Nah kemudian Pak ingin tanyakan dulu ada yang menarik ke sini Sonia. Itu login buat apa ya loginnya? Waktu itu kan kata Bapak disuruh pakai database, tapi buat login gitu biar mesti username sama itu buat data aja pengguna. Kadang kan suka ada. Nah itu belum jadi, cuman niat kalau nggak usah ya tinggal dihapus. Oke, kalau untuk login ya itu nanti ada penjelasan di aplikasinya nanti ya, di model pelaporannya. Login itu buat apa? Kayak misalkan loginnya ini sebagai member pemain, itu boleh, ya itu bisa. Ya. Nah juga nanti novel juga nanti ada fungsi loginnya ya, karena kan itu template yang muncul itu kan ada satu ya, kalau misalkan pakai login ya itu boleh yang menggunakan nanti siapa sih yang pemainnya, ya kan? Nah jadi itu dicantumkannya berupa apa nanti data pemainnya ya kan beda, misalkan si A si B si C ya, misal login pemain nama si A ya kan, emailnya sekian, misalkan emailnya Ano kan begitu ya, itu boleh kayak gitu. Jadi tiap orang pasti beda-beda datanya ya, nanti yang paling banyak scoringnya siapa, nah kelihatan kan di situ ada database-nya ya, begitu boleh seperti itu ya, nanti muncul scoringnya. Good. Dan ini untuk levelnya Pak, kan kata Bapak minimal 3, jadi udah W3 ya. Ada yang mudah, normal, sama yang sulit. Oke, good. Terus? Kalau dari segi mudah sih, kan ceritanya gitu, ada seorang karakternya di desa gitu, jadi si virusnya tuh masih biasa-biasa aja gitu. Oke. Dan yang normal, ceritanya ini tuh di perkotaan gitu, dekat rumah sakit, makanya sedikit sulit gitu. Jadi usahakan menghindar sebaik mungkin gitu Pak, maksudnya mah. Oke. Jadi setiap level beda tempat sama beda virusnya gitu, menyerangnya dalam kecepatannya gitu. Oh, caranya ya. Cara penyebarannya gitu. Nah, kemudian di situ ada solusinya nggak, Sonia? Ada solusi yang nanti diiniin nggak? Bagaimana gitu? Solusinya mah menghindar gitu Pak. Menghindar.
kalau sampai si karakter ini nggak kena virus nanti teh dapat skor gitu Pak. Kalau kena virus. Ya, usahakan jangan nggak kena virus, kalau nggak nanti bakal game over gitu Pak. Nanti. Coba lihat bagaimana ini. Gimana? Nah itu kan virusnya muncul ya. Tapi ini tuh skornya tuh nggak berhenti gitu Pak, jadi masih dibenerin lagi. Oh ya. Nah itu berarti harus menghindar berarti itu ya dari yang bola-bola ungu itu terkait dengan virusnya. Oke, good. Nah jadi itu model, jadi kalau misalkan di desa ya mungkin virus sedikit ya begitu kan, mungkin masih levelnya masih level jauh kuning lah ya gitu kan, ada kuning, orange, merah kan ya, zona merah kan ya. Ya kalau yang desa mungkin kuning sedikit virusnya, kemudian kalau yang di kota mungkin ya sudah orange lah gitu kan, mendekati orange. Kemudian kalau yang di daerah kayak udah padat produk ya mungkin zona merah gitu ya, kayak misalkan itu wilayahnya, misalkan desanya Kabupaten A, misalkan ya Kabupaten Garut misalkan, kan nggak terlalu parah ya kan. Nah kemudian kalau sudah masuk level Bandung mungkin ya orange lah, yang Jakarta baru red zone gitu kan ya. Nah mungkin seperti itu, atau Bali red zone misalkan, yang boleh ya. Jadi semakin banyak gitu kan ya tantangannya. Iya Pak. Oke, good. Itu menjawab Sonia. Itu menjawab. Ya, jadi nanti scoringnya itu nanti hasil feedbacknya berupa apa itu, scoring dari virus yang masuk atau scoring nanti hasil keunggulan game pemainnya? Tapi untuk scoring mah itu jadi kalau nggak kena virus dapat nilai 10 gitu maksudnya Pak. Oh, kalau nggak kena virus dapat 10. Iya. Kalau kena virus hilang berarti scoringnya? Enggak, jadi kalau udah kena virus dan udah scoringnya tetap 10 gitu, gak bakal nambahin, tapi tetap game over, tapi tetap dapat skor gitu Pak. Nah kalau bisa scoringnya sudah muncul tuh, nanti berkurang Sonia ya. Misalkan di poin pertama nih skornya 50 nih, paling tinggi nih ya. Nah kemudian kalau yang kena itu nanti berkurang gitu, yang ngurangi misalkan, jadi kalau kena ada 5 virus berarti ngurangin 5-5-nya, jadi 50 berarti habis, berarti game over. Nah kayak gitu harusnya ya. Iya. Ya jadi level 2 misalkan 100 nih ya scoringnya, nanti paling tinggi kan 100 tuh, kalau misalkan kena nanti berkurangin kayak gitu scoringnya. Kalau misalkan nanti level 3-nya 10, kalau kena lagi ya berarti nanti berkurang gitu ya. Nanti bisa nanti back ke game level 1, kembali ke awal misalkan, itu boleh kayak gitu ya gitu. Iya Pak, nanti disesuaikan lagi. Nah kalau misalkan untuk scoring ya lebih banyak, nanti kalau misalkan dia menghindar scoringnya nambah, boleh kayak gitu juga. Misalkan menghindar nih nggak kena virus, nambah scoringnya kan. Tadi soalnya kena virus tadi ya, nambah kan skornya ya. Intinya jangan nggak kena virus gitu. Kalau nggak kena virus scoringnya nambah 10 gitu maksudnya. Oke. Oh iya. Sekali terkena virus udah game over gitu. Oh iya, oke. Jadi kalaupun anti scoringnya itu nanti naik itu levelnya maksudnya. Kalau bisa juga seperti itu, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti pas udah kena virusnya ya, nah itu langsung berhenti, stop gitu ya. Iya kan? Nah kalau misalkan tadi menghindar, nah nambah misalkan, nanti tuh dibatasi juga scoringnya saya berapa level satunya ya Sonia ya, tinggal dibatasi aja. Iya. Ya, oke. Good. Yang lain bagaimana ya? Dari Noval kemudian dari Wiki ya, semuanya sudah menjawab ya, inti dari konsep masalah yang akan ditampilkan ya mengenai project gamenya. Tadi ada terkait dengan kesehatan ya, Sonia juga itu sama ya, menghindari virus juga sama itu ya. Nanti ada solusi yang akan dijabarkan bagaimana dia bautnya, itu tambahin ya. Kalau yang tadi di Novel juga sama ya. Oke, terkait dengan fenomena kejadian kesehatan ya. Kemudian kalau yang tadi di Wiki itu yang musibah case bencana ya. Nah, tadi untuk template-nya juga Bapak lihat Sonia sudah ada gambaran ya, itu ada segmentasi air ya, nah genangan air. Coba lihat tampilkan tadi Sonia latar airnya di desa, ada kayak danau tadi itu. Tadi ada Sonia ya, yang di background desanya, yang di desa tadi itu. Ada yang tadi warna hijau apa warna biru kalau nggak salah. Bisa dilihatin yang tadi paparan ininya.
ada genangan air kayak Sebenarnya Pak danau. itu mah cuman gambar aja. Nah, Cuma iya nggak gambar apa-apa. gitu. Ya, coba ditampilkan sebentar, coba. Biar nanti Dwiki Model. memahami kalau diambilnya banjir, nah minimal ada gambaran tentang si lahannya itu di atas air gitu ya. Template-nya tuh Maya, Sonia ya. Iya Pak. Nah, apa nanti biar Dwiki nanti punya gambaran ya modelnya seperti apa kalau ngambil case-nya musibah bencana kayak gitu ya. Yang harus jadi background itunya bagaimana. Jadi seolah si letak airnya itu udah muncul nah begitu ya. Kebayang ya Dwiki ya? Dwiki. Ya Pak. Nah, jadi ada konsep background yang terkait dengan tadi fenomena kalau banjir Dwiki ya. Oh tadi ada Pak, kayak air tadi bentuknya di bawah Warnanya apa? biru. Biru. Jadi di bawah tadi teh kayak sampah-sampah gitu Pak, Nah, sama iya ya. air, bentuknya Oh, air. kelihatan ya fenomena-fenomenanya ya. Iya, Nah, jadi apa namanya si case-nya itu misalkan airnya agak banyak ya, desain warna biru agak banyak. Nah, kayak gitu ya Dwiki ya. Terlihatnya kayak gitu modelnya. iya Pak, siap. Oke. Oke, ada lagi yang lain selain Sonia, Dwiki dan Nova barangkali yang lain ada yang mau dipaparkan? Sok silahkan. Bapak izin Ya, Neng bertanya, Oke, kalau, silakan Neng, gimana? kalau yang buat itu informasinya tentang bermain game sama kreatifnya itu namanya aja atau pakai kelas sama MPM, Pak? Nah, tadi udah dibahas ya sama Sonia juga tadi kan ada ya yang about itu berarti yang siapa sih yang bikin gitu kan ya. Kemudian di bawahnya itu bisa mencantumkan apa? Tambahin about. Jadi storyboard dan about itu hampir sama sebetulnya ya. Cuman kalau yang di storyboard itu kan paparan inti ya dan juga bisa ditambahin tentang si penerbitnya siapa atau penciptanya siapa game ini. Ya, itu boleh ya. Jadi di bawah about itu tentang aplikasi, misalkan dia jelasin, paparkan, kemudian dimunculkan di bawahnya itu ada template mengenai yang bikin copyright, misalkan by Neng Mariani, misalkan NPM sekian, nah kayak gitu ya. Jelas ya Oh, Neng jadi ya? ditambahin MPM. Ya tambah NPM aja. Soalnya Ya. saya NPM nama kelas kayaknya aja. Gimana? baru namanya aja gitu di Ya. Coba dilihatin gerak. Ada udah bikin sama Neng Mariani? Sama Neng udah ada dibikin, ada yang udah dibikin aplikasinya? Pak kebetulan ini tuh kalau pakai laptop jaringannya gak bagus gitu Pak. Jadi tadi sempat bikin PowerPoint. Oh, coba lihat dulu aja deh. Sepintas saja dilihatin dulu. Didapat gambaran bagaimana gitu ya, supaya sinkron. Sudah muncul Pak. Oke, sudah. Oke, tinggal dipaparkan mana tampilannya. Bentar Pak. Nanti bisa Anda ngerjain juga di kampus ya, di lab, boleh dibikin aplikasinya di lab ya, silahkan. Nanti bisa aja nanti dibawa yang dari rumah filenya ya, kemudian dibuka di lab ya, supaya tahu nanti bisa terlihat ya. Nah itu. Ya, jadi Pak Jo nanti kalau ada jadwal bisa dampingin di lab, ya nggak apa-apa ya. Seperti itu. Ya. Jadi mau bikin laporan, mau bikin aplikasi, silahkan nanti di lab. Nanti ada jadwalnya. Ya. Jadi untuk di laporan itu kan batas waktu uploadnya 3 hari, ya 4 harian maksimal 4 hari. Jadi bila kalian ngerjain laporan di lab, bisa juga nanti kalian ngerjain aplikasinya. Ini gimana, Neng? Sudah ditampilkan belum? Ini belum kelihatan PowerPoint ini belum kelihatan. Sudah. Oke, belum kelihatan nih. Belum terlihat PowerPoint-nya. Bentar Pak. Oke.
Sudah terlihat, Pak. Oh, belum ada nih. Kalau sekarang, Pak, sudah terlihat? Oh, belum. Belum. Maaf Pak, tapi di saya ada Pak. Oh, coba dia. Ini, Pak. Sudah terlihat, Pak. Coba dari awal dulu, dari awalnya dulu. Ini udah kelihatan sih. Coba dari awalnya dulu deh. Dari awal. Nah, awal PowerPoint ya. Ilmu pengetahuan alam, terus next. Oke, terus yang bawahnya, ini kan terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Oke, info game, activity. Nah, di sini apa yang pertama kali muncul nih? Pada saat start itu bagaimana? Pada saat start itu, pilihan level ini, Pak, yang muncul. Di level pertamanya mengenai apa? Mengenai pertanyaan sekitar, kan IPA itu dibagi-bagi ya, Pak, ada fisika, kimia, sama biologi. Jadi untuk level 1 itu pertanyaannya berupa pertanyaan dari biologi. Mudah gitu, Pak. Enggak, kalau ilmu pengetahuan alam kan terkait dengan apa? Misalkan konsepnya apa? Ilmu bumi atau apa gitu? Oh, ini cuman materi untuk jadi semuanya gitu, Pak. IPA kan banyak ya sebetulnya, ada misalkan diambilnya 3 semi bidang apa, misalkan tentang fenomena alam, misalkan itu kan IPA juga ya. Kemudian juga ada model tentang misalkan perubahan benda dari padat ke cair. Nah, itu kan juga bisa tuh. Itu kan juga IPA ya. Atau misalkan juga fenomena terjadinya misalkan fenomena alam berkaitan dengan kayak gerhana bulan, gerhana matahari, nah kayak gitu ya. Itu ada ilustrasinya misalkan ya. Gitu. Ini menggunakan apa ini? Unity. Pakai Unity. Nah, kalau pakai Unity, nah ini kan nggak full text pertanyaan gini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada fenomena-fenomena terkait dengan penerapan IPA-nya, ya Neng ya? Kebayang nggak? Jadi kan kalau ini mah kayak quiz masukin template biasa. Jadi kalau yang lebih arah ke Unity-nya di sini apanya Neng? Kayak fenomena-fenomenanya bisa muncul nggak? Misalkan nih ada kaitan dengan model kayak ada benda padat berubah jadi cair kayak gitu ya. Nah, kemudian juga dari cair membeku. Nah, itu ya. Kemudian juga ini misalkan fenomenanya terkait dengan ada apa lintasan matahari kehalang sama bulan misalkan. Nah, itu adalah gerhana matahari. Nah, itu ya. Itu mah kebanyakan full text ya. Full pertanyaan aja itu mah ya. Iya, Pak, soalnya kan berupa kuis gitu, jadi next aja gitu, Pak, Tapi kalau pertanyaannya. bisa Cuman nggak, kalau bisa ada animasinya, ya. ada Misalkan animasinya. ada animasinya, ya. Jadi ada gambar animasinya, misalkan itu fenomena-fenomena yang muncul. Ya ini terkait dengan apa? Kalau bulannya di tengah-tengah, berarti itu gerhana matahari. Kalau bulannya di belakang bumi, berarti itu gerhana bulan. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk template full text gini, ya kurang ini sih gitu ya, karena ini berupanya Pak, edukasinya di sini hanya pertanyaan aja. Nah, itu
nggak ada gambarannya ya animasinya. Kalau bisa tambah animasi ya. Diusahakan ada animasinya ya modelnya gitu. Kalau dikaitkan dengan IPA ya. Gitu misalkan gini level satunya itu mengenai pengenalan misalkan benda padat, cair dan gas misalkan ya. Nah, apa ada animasinya. Nah, ini merupakan fenomena apa? Nah, itu kan juga muncul tuh. Jadi ada karakter-karakter yang sehingga di situ menarik ya. Misalkan ada gambar balok nih, itu warnanya biru, itu kan es misalkan ya. Kemudian tiba-tiba jadi gepeng, itu kan mencair berarti kan. Nah, itu kan juga fenomenanya kelihatan ya. Di perubahan benda wujudnya gitu kan jadi padat ke cair. Nah, itu kan juga fenomena IPA. Nah, itu jadi anak-anak bisa kebayang gitu. Iya kan? Nah, itu coba dibuat dulu deh ya animasinya. Ya. Ya, baik Pak. Jadi bikin dulu animasinya misalkan kayak tadi ya ada gambar bulat ya itu kan ada misalkan sosok bulan misalkan ya kemudian juga ada warna biru itu bumi, ada warna kuning itu matahari. Nah, kemudian dirubah alurnya yang menggunakan kayak ada garis kontur ya. Nah, itu kan juga nanti ada lintasan-lintasan pergeseran ya atau mengenai fenomena-fenomena asteroid misalkan itu bisa nih ya seperti itu. Kebayang ya? Baik, Pak. Tapi ini udah masuk akal Itu juga, udah masuk akal juga sih, kalau cuman yang kurang itu animasinya ya. kalau Gitu. misalnya animasi ada di tampilan level komplit gimana, Pak? Gimana? Boleh. Jadi kalau misalnya udah menjawab pertanyaan, jadi nanti ditampilin animasinya gitu. Ya memang gitu harus ada, ya harus ada animasinya. Ya jadi ada pertanyaan nanti muncul animasinya gitu. Itu kan belum ada kan animasinya nggak ada kan ya? Ya. Nah itu dibikin dulu makanya misalkan berupa dari benda cair ya kemudian tiba-tiba hilang. Nah itu kan menguap. Nah nanti itu ada animasinya gitu kan ya. Misalkan jadi ada benda cair tiba-tiba ada asapnya keluar. Nah itu kan juga jadi tiba-tiba menguap kayak gitu ya. Nah itu kan modelnya ya. Kemudian misalkan tadi fenomena-fenomena yang lainnya misalkan kalau IPA ya terkait dengan ada misalkan faktor pengembunan pagi-pagi. Nah itu ada matahari muncul misalkan ini bikin animasinya kemudian begitu ini hilang embunnya ya. Nah, kemudian juga ada lagi fenomena alam misalkan karena terjadinya misalkan eh, ya tadi yang aku bilang tadi kalau di IPA itu ada misalkan terkait dengan fenomena alam ya kayak pergeseran bumi dan sebagainya. Nah kayak gitu itu bisa banyak sih sebetulnya ya yang disebutkan IPA itu ya kan ada faktor tadi ya dari mulai bagaimana suatu benda bisa mencair ya kan misalkan ada gambar balok es mencair itu kan faktor alam banyak yang lainnya sih seperti itu ya. Oke, kebayang ya Neng ya. Ya. Nah Ya. kemudian juga kalau berkaitan dengan listrik ada isolator konduktor ada pengantar ada yang bukan pengantar begitu. Kemudian juga ada magnet misalkan ya plus dan minus ya kan kalau plus sama plus berarti dia tolak menolak ya kan ada animasinya mental gitu ya. Kemudian kalau misalkan kutub selatan sama utaranya nempel berarti itu bisa terjadi kenapa karena beda kutubnya. Nah itu nanti narik nah kayak gitu fenomena-fenomenanya ya kebayang ya Neng ya. Iya, Pak. Nah seperti itu. Oke sok dilanjutkan lagi ya Neng ya tinggal bikin animasinya aja ya cukup sampai level 3 udah bagus sih udah kejawab cuman belum detail ya cara gamblang dari animasinya. Oke, yang lain bagaimana silakan. Oke Terima kasih, bagus nih Pak. ya silakan nih ada lagi nih yang mau tanyakan Kalau untuk ya bagaimana. sebentar, Pak. Kalau untuk storyboardnya, Oke untuk storyboardnya informasi gitu, Pak. Kayak gini gak apa-apa, Pak? ya bisa game ini itu berisi kuis ya boleh nanti ada mengenai referensi terkait dengan sisi gamesnya itu udah muncul kan ya. Nah cuma nanti yang paling penting ada animasinya ya, itu boleh kayak gitu nih ya
gitu ya, boleh. Atau misalkan nanti dibikin cantik lagi about-nya sama dari mulai storyboard boleh ya, itu boleh ya. Jadi ada about-nya, about tentang mau bikin gamesnya ya. Nah kemudian yang dari mulai storyboardnya masuk informasi ya, jadi informasinya ganti sama storyboard ya. Nah kemudian di sini ada copyright by siapa gitu, tuh kayak gitu boleh nih ya. Ya bayangin ini ya, jelas. Oke, barangkali ada lain yang mau ditampilkan silakan, enggak. Tidak ada banyak empatan ya, tadi ada Neng Mariani, ada Dwiki ya, Noval ya, kemudian juga tadi ada siapa lagi tadi tuh ya. Oh, ada 4 yang tampilkan, silakan yang lainnya barangkali ya, mangga. Sok barangkali dari Gita atau dari Riki silakan ya. Ini Dwiki udah, Dwiki mah ya. Oke, silakan yang lainnya barangkali yang belum bertanya, yang nanya sekarang ya, mumpung ini kesempatan kalian terakhir ya. Nah, jadi untuk nanya gitu ya, dulu kasih feedback kan barusan udah tuh, ya kan jadi gampang kan nilai seperti itu. Sok yang mau nanya lagi, mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak Pak? Gimana Gam? Suara saya terdengar jelasnya Pak? Oke, terdengar Gam. Silakan Gam. Apa yang ingin sampaikan Gam? Gini Pak, informasi. Jadi saya tuh hasil bilang Pak informasi juga. Dan ini memastikan aja sih Pak untuk nanti UAS tuh Bapak dari peminjaman saya boleh memakai lab di kampus tuh nanti untuk pembuatan aplikasi. Pembuatan yang menggunakan Unity itu Pak. Iya. Jadi begini, untuk di lab itu ya Bapak sudah berbicara dengan akademik ya. Diizinkan gitu ya. Nanti sesuai jadwal. Ya, misalkan jadwal ujiannya itu misalkan ya di tanggal 27 ya. Nah, itu nanti Anda bisa menggunakan labnya gitu ya di tanggal 27 ya. Karena batas maksimal upload itu kan tanggal 30 ya. Untuk laporan. Jadi Anda siap aja di lab itu boleh, Anda persiapan di lab ya. Jadi Anda silakan bawa laptop ataupun bawa flash disk ya untuk nanti sebagai alat bantu juga ya. Nah, sambil mengajarkan di kampus nanti dibagi berapa sesi. Artinya nggak semuanya masuk ke lab, tapi dibagi jadwalkan ya. Misalkan tanggal 27 berapa orang nih masuk, 10 orang atau 15 orang misalkan ya. Atau misalkan 50% dari kelas kalian misalkan cuma 15, ya sisanya mungkin besok kayak gitu ya. Jadi dibagi-bagi ya di per sesi seperti itu ya. Bisa mengajarkan di lab yang jelas ya. Bapak sudah minta izin ke pihak prodi dan akademik mengizinkan untuk mengerjakan laporan di lab seperti itu ya. Baik Pak, jadi nah untuk nanti yang sekarang kita kerjain itu buat nanti di UAS-nya atau beda lagi Pak dari UAS? Iya kan UAS-nya kan nanti Anda masukin apa namanya laporan di e-learning ya, di-upload ya. Nah, cuma nanti kan untuk aplikasi, nah itu kan lewat Google Drive. Tapi kan pengerjaannya barangkali ada yang mau di kampus silahkan begitu Agam. Ya. Jadi akses untuk di kampus bagi ada yang pengen di kampus ya silahkan gitu ya. Nah, nanti bisa di sana ngerjainnya juga gitu ya. Karena kan tidak semuanya juga nanti ada kendala gitu kan ya, misalkan yang bisa di kampus begitu. Ya Gam ya. Iya Pak. Oh iya Pak. Jadi kampus itu memfasilitasi untuk pengerjaan UAS pokoknya ya. Oke Pak, baik. Oh ya, sama saya juga mau laporan ini Pak. Dari saya pribadi melihat kemarin pas hari ini, saya kayaknya kan saya HP saya sempat rusak Pak. Jadi telat info gitu. Pas lagi saya cek lagi juga, oh ternyata ada yang telat. Mungkin saya nanti bisa menghubungi Bapak secara personal mungkin ya. Bisa aja, boleh, mangga ya. Oh, oke Pak, baik Pak. Soalnya ada beberapa kendala sih Pak dari saya sendiri. Oke. Komunikasikan juga ke Bapak. Takutnya nanti jadi miskomunikasi juga sih. Ya, makanya kan Bapak bantu ya untuk mahasiswa yang ingin ada progres di kampus silahkan ya nanti untuk di UAS ya. Bikin laporan, aplikasi, maka gunakan fasilitas kampus ya. Seperti itu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau agama ada yang ingin dibahas secara personal, ya silahkan ya. Jangan Baik, sukan-sukan, tanyakannya ke bapaknya, masalahnya apa gitu ya. Baik Pak, terima Oke. kasih Pak. Yang lain barangkali selain agama, enggak yang mau ditanyakan atau dipaparkan, silakan. Ya. Sok ada lagi. Oke, gimana Tatan? Jelas ya, Sukma gimana jelas? Mary gimana? Oke, Mer gimana Mer? Ada yang mau dibahas Mer? Atau yang lainnya barangkali. Jangan malu-malu ya. Sok mangga. Unek-uneknya keluarin deh. Iya, Pak. Ya, gimana Mer? Ada yang mau tanyakan Mer? Enggak, Pak. Kalau buat Enggak. sekarang Mary masih belum bisa presentasi, Pak. Soalnya lagi nggak bawa laptop. Ya, nggak apa-apa ya. Cuma kan Bapak tidak bilang ya, untuk fasilitas kampus bisa kalian pakai ya. Itu sudah ada akses izin. Ya, jadi bisa dimanfaatkan ya. Seperti itu ya Mer. Jadi kamu siapin dulu ya kebutuhan apa yang nanti dibuatnya, kemudian nanti bisa gunakan fasilitas lab. Karena di lab itu lengkap, ada Unity, ada UML ya, banyak yang bisa kalian pakai pokoknya ya. Untuk mengerjakan UAS seperti itu Mer ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silahkan, sok. Mau bertanya. Kalau nggak ada, ya sudah ya Bapak lakukan absensi ya, supaya ini terekap juga ya di pertemuan terakhir ya. Yang jelas, silahkan nanti untuk absensinya bisa kalian isi ya. Atau enggak, bisa diisi langsung ya. Jadi, diinput sama kalian ya, di pertemuan terakhir ya. Jadi silahkan absensi diisi, yang jangan lupa nanti ada rekapan terakhir yang mungkin tidak akademik ya. Seperti itu. Karena kalau yang rekap di pertemuan 1 sampai ke kemarin di 13 is oke, nggak ada masalah ya. Cuma nanti pada saat di UAS ya, itu yang paling penting apa kehadiran ya. Dan UAS Bapak mengatakan sekali lagi ya, tidak ada susulan ya. Karena dibahasnya kan sebelum UAS hari ini. Ya, jadi kalau ada yang mau tanyakan ya maksimalkan hari ini ya. Jadi untuk UASnya nggak ada susulan, ya. Beda kayak di UTS. Ya. Kemudian juga perbaikannya, remedialnya sebelum UAS ya. Seperti itu barangkali. Ya. Lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Silakan yang mau nanya lagi. Jadi untuk UASnya nggak ada perbaikan ya. Kemudian juga nggak ada susulan. Jadi harus ikut semua, usahakan ya. Seperti itu. Yang sudah ngisi absen ya, silakan diisi ya. Enggak. Oke, begitu saja. Kalau ada yang mau tanyakan, Bapak akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Ini pertemuan kita terakhir ya. Bapak ucapkan selamat menempuh UAS ya di semester sekarang. Ya, semoga hasilnya maksimalnya baik semua ya. Dan Bapak harapkan ilmu-ilmu yang Bapak berikan ya selama 1 semester ini banyak manfaatnya. Juga ini kan berjenjang sampai nanti kalian menjelang namanya ngambil topik tugas akhir. Ya, silakan banyak dipelajari hal-hal baru yang terkait dengan materi kuliah yang lainnya. Ya, silakan diperdalam keilmuan kalian, semoga nanti itu menjadikan suatu ajang dalam model penerapan di industri yang sebenarnya. Ya, jadi ilmunya terus-menerus diterapkan. Ya, bidang kalian nanti akan terus berkelanjutan. Ya. Oke, baik. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mangga Pak. Untuk absennya itu tadi di mana ya Pak? Oh, bisa menggunakan di e-learning ya, biasa. Oh, di learning. Di learning ya, bisa di learning. Diisi aja diisi ya. Diisi. Ya, silakan ya. Oke, juga Pak mohon maaf ya kalau selama dalam mengajar ya banyak kekurangan ya. Ya Pak harapkan dari kekurangan ini juga bisa kalian nanti ambil hikmahnya ya. Kemudian juga kalian tetap harus punya passion ya yang di bidang kalian. Tentu ini kan nanti berkaitan dengan dunia karir kalian. Ya kan, menempuh karir kalian ya di tahun-tahun akan datang. Nggak kerasa kan nanti kalian mengambil lagi ke topik yang berbeda ya, di semester yang akan datang misalkan ya. Kemudian nanti ilmu itu terus bertambah sehingga nanti pada saat kalian tugas akhir bisa menjadikan suatu pengembang ilmu pengetahuan baru ya untuk kebutuhan semua umat manusia ya. Seperti itu Pak, harapkan tetap kalian jangan putus asa untuk terus mencari ilmunya ya. Oke. Ya demikian akhir pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.